Film ini berjudul Yakuza and the Family, tapi saat tayang di Netflix, judulnya berubah menjadi A Family. Mungkin karena ada larangan gitu kali ya membawa nama-nama Yakuza di Netflix. Sutradara, Michihito Fuji. Penulis, Michihito Fuji. Pemeran, Go Ayano, Naoyuki Fernandez, Hayato Uchihara. Film diawali dengan seorang pria berambut kuning menghadiri acara pemakaman Yamamoto. Ia duduk lalu disambut oleh seorang pria berkacamata. Mereka sepertinya mempunyai masalah satu sama lainnya. Di sini diketahui bahwa pria berambut pirang itu bernama Lil Ken. Mereka berdua lalu berbincang di kamar mandi. Pria berkacamata itu memperingatkan Lil Ken agar tidak berakhir seperti ayahnya. Adegan berubah lingkup yang lebih luas ketika 3 orang mengendarai motor dengan ugal-ugalan. Mereka adalah Lil Ken bersama dengan teman-temannya. Mau kemana sih mereka? Di tengah perjalanan, mereka kemudian bertemu dengan seorang pria yang sedang memperdagangkan narkoba. Lil Ken berpura-pura hendak membelinya, tapi ternyata ia justru memukuli pria di dalam mobil tersebut dan mengambil tas berisi uang dan narkoba tersebut. Setelah sampai ke tempat yang aman, kedua temannya merasa senang karena mendapatkan uang lebih dari 10.000 yen. Tapi seketika saja, Lil Ken merasa marah lalu membuang tas yang berisikan narkoba itu. Dari sana, mereka kemudian datang ke kedai untuk makan dan minum. Mereka kemudian melihat seorang bos geng di sana yang baru saja datang. Ken menatapnya dengan serius. Baru beberapa saat, sekelompok orang datang dan menyerang bos geng tersebut. Awalnya mereka bertarung dengan menggunakan pemukul dan tangan saja, tapi seseorang di antaranya membawa pistol dan menodongkannya ke bos geng tersebut. Ken yang berada di belakangnya dengan spontan langsung memukul pria itu dengan kursi beberapa kali. Kejam sekali kamu Ken. Sampai di sini sih masih belum diketahui tentang bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa Lil Ken? Apa perannya di kehidupan Yakuza? Tapi yang pasti sih Ken sepertinya akan memiliki peran yang cukup penting. Benar saja, setelah peristiwa itu, Ken kemudian dipanggil untuk menghadap bos geng Yakuza yang sudah diselamatkan olehnya itu. Ia diajak untuk bergabung dengan Yakuza, tetapi Ken menolaknya. Seperti diketahui bahwa Ken mempunyai antipati terhadap bisnis narkotika. Baru saja selesai bertemu dengan bos Yakuza itu, Ken kemudian ditelepon untuk diperingatkan agar kabur. Ternyata ia sudah diincar oleh bos pemilik narkoba yang dicuri oleh Ken. Walaupun sudah berupaya untuk kabur, Ken tidak bisa lolos karena banyak yang mengejar. Ken bersama teman-temannya pun disiksa oleh bos Yakuza tersebut dan dipaksa untuk mengaku tentang barang curian tersebut. Salah satu temannya menjawab bahwa mereka membuangnya ke laut. Bos narkoba itu pun kemudian merasa kesal, lalu berniat untuk menjual organ tubuh Ken dan temannya di pasar gelap. Tak lama kemudian anggota dari mereka menyerahkan kartu nama kepada bosnya dan ternyata kartu nama Hiroshi Shibazaki yang ada hubungannya dengan mereka. Lalu bosnya itu menanyakan kepada Ken. Ada hubungan apa Ken dengan Shibazaki? Mereka pun tidak jadi untuk dibunuh dan membawanya kembali kepada bos Shibazaki. Lalu bos itu bertanya apa tujuan Kenji ke depannya. Kenji pun merasa tidak punya siapa-siapa lalu ia memutuskan untuk bergabung dengan Yakuza. Lalu dia pun dilantik dan menjadi keluarga Yakuza. Sampai 2005 perubahan Kenji berubah menjadi orang yang penuh dengan tato merupakan ciri khas dari seorang Yakuza. Yakuza menjalankan bisnis di beberapa wilayah salah satunya adalah klub malam, di mana Yakuza mendominasi bisnis di beberapa wilayah. Lalu Ken pun makan-makan ke tempat favoritnya di mana ada seorang anak bernama Tsubasa anak dari Aiko, mungkin dulunya suka nonton Tsubasa Ozora hehehe mimin bercanda, anak itu disayang oleh Lil Ken. Kemudian Ken menerima telepon, dan pergi ke klub malam menemui pesaing bisnis Yakuza yaitu Kitaguchi. Mereka meminta untuk tidak mengganggu wilayah selatan tempat bisnis mereka dan meminta Ken untuk menyampaikan pada bosnya, dan dia akan mendapatkan 20% jika bosnya mau memberikan wilayah selatan sepenuhnya. Namun Ken tidak setuju karena bos Yakuza sudah dianggap ayahnya sendiri, lalu Ken membotol pria tersebut hingga terjatuh dan memukuli mereka. Tampaknya akan ada masalah baru atas apa yang Ken lakukan, lalu dia duduk bersama wanita bernama Yuko yang kerja di klub malam tersebut dan mengobati tangan Ken yang terluka atas kejadian itu. Kayaknya Ken tertarik pada wanita itu dan memanggilnya datang ke rumahnya, wanita pun itu datang. Dan Yuko pun bertanya pada Ken kenapa memanggilnya dan Ken pun tiba-tiba memaksa ingin mantap-mantap dengannya, namun Yuko menamparkannya dan marah dengan apa yang dilakukan Ken,
Ken pun kebingungan atas apa yang dilakukan Yuko, dan Ken pun tidak jadi untuk berbuat mantap-mantap kepada Yuko yang polos itu. Ken mengantar Yuko ke rumahnya dan meminta no HP-nya. Lalu bos Yakuza sedang bertemu dengan Kato petinggi Kitaguchi atas masalah Ken dan anak buah mereka. Kato tetap ingin menguasai wilayah selatan sepenuhnya dan Shibaki harus menyerahkan wilayah selatan, namun bos Shibaki tidak terima dan marah lalu menyiram air ke wajah Kato. Bagian selanjutnya Ken mendatangi Yuko ke klubnya dan mengajaknya ke pantai dan bertukar cerita mereka berdua. Yuko tidak menyangka bisa bertemu anggota Yakuza asli, dan menanyakan kenapa Ken bisa masuk Yakuza. Ken pun menjawab keluarga, lalu Yuko bertanya lagi, lalu keluarga aslimu? Ken menjawab tidak punya siapa-siapa lagi dan ternyata Yuko pun sama-sama tak memiliki keluarga lagi. Ken pun bersama bosnya dan temannya di dalam mobil sambil membicarakan masalah yang sedang terjadi. Lalu tiba-tiba datang dua orang pria yang akan menembak Shibaki namun berhasil dihalangi oleh Ken dan Ken pun tertembak dan berusaha mencari tahu siapa yang menembak. Tapi sayangnya teman Ken yang mengemudi mati tertembak dan Ken pun bersedih atas kematiannya. Atas kejadian itu Ken pun ingin balas dendam dan datang ke sebuah klub untuk membunuh orang kepercayaan Kato yaitu Kawayama. Lalu dia menemukan Kawayama sedang asik main kuda-kudaan bersama wanita klub, lalu Kawayama pun terdiam saat Ken akan menembaknya. Namun tiba-tiba datang seorang laki-laki langsung menusuk Kawayama dan ternyata yang menusuk itu adalah kakak dari Yakuza. Ia meminta Ken untuk melindungi bos Shibazaki. Namun Ken malah menyuruh kakaknya pergi. Ken tidak mau dia di penjara. Lalu Ken melanjutkan menusuk Kawayama hingga mati. Sungguh kasihan Kawayama mati saat kuda-kudaan hehe. Lalu Ken pun lari dan datang ke rumah Yuka dan memeluknya dan dilanjutkan mantap-mantap. Keesokan paginya Yuka terbangun dari tempat tidurnya tanpa Ken. Ia melihat segepok uang untuk dirinya dari Ken. Ternyata Ken langsung ditangkap polisi demi Yakuza dan ramai diberitakan di mana-mana. 14 tahun di penjara akhirnya Ken dibebaskan. Dia dijemput oleh kakak Yakuza dengan mobil. Ketika di perjalanan banyak sekali perubahan yang terjadi setelah dia lama di penjara. Dan ketika kembali ke Yakuza ternyata Yakuza semakin hancur, perekonomian yang sangat miris dan banyak anggota-anggotanya yang berhenti dari Yakuza ditambah bos Shibazaki mengidap penyakit kanker. Keterpurukan Yakuza disebabkan oleh pesaingnya yaitu Kato. Dia berhasil menghancurkan Yakuza dan menguasai wilayah sepenuhnya. Nama Yakuza pun di-cap sebagai kriminal, dan para anggota ataupun mantan anggota Yakuza akan kesusahan karena itu. Pun bertemu Tsubasa yang sudah beranjak dewasa. Ken pun diajak Tsubasa mengelilingi kota. Dan tidak disangka Tsubasa menguasai beberapa klub malam, namun Tsubasa berbeda, dia tidak ikut di geng manapun baik Yakuza yang dipimpin oleh Shibazaki maupun Kato. Dia mampu menghadapi semuanya bersama-sama teman-temannya, dia sukses memegang kekuasaannya. Lalu Ken pun ikut bekerja dengan kakak senior Yakuzanya dan ternyata berubah bisnis menjadi jual beli barang terlarang. Ken pun tidak menyangka pasalnya ayahnya mati karena itu. Lalu kakaknya pun kesal dan terjadi perkelahian dengan Ken. Dia menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya terpaksa karena bisnis Yakuza semakin sulit dan cuma itu Yakuza bisa menghasilkan uang. Ken pun bertemu kembali dengan Yuka, dan Yuka ternyata sudah memiliki anak perempuan, dan tidak disangka bahwa anak itu hasil dari hubungan Yuka dan Ken. Yuka merawat anaknya sendiri hingga berumur 14 tahun, namun Yuka merahasiakan Kenji kepada putrinya karena tidak mau bahwa putrinya anak dari seorang Yakuza. Cerita berikutnya Tsubasa mendatangi Kato. Kato ingin menampungnya namun Tsubasa tidak mau, dia tidak butuh, dia mampu sendiri tanpa Kato, ucapnya. Ken pun bekerja atas bantuan sahabatnya, dan makan bersama dan berfoto, dan orang yang memotretnya mengupload foto tersebut dan viral. Lalu Yuko dan anaknya serta sahabatnya ikut terkena imbasnya. Mereka diberhentikan di tempat pekerjaan sampai harus meninggalkan rumah dinasnya dan sekolah. Anaknya juga serta sahabatnya ditinggalkan. Anak dan istrinya itu disebabkan Ken seorang Yakuza, di mana orang yang berhubungan dengan Yakuza di-cap sebagai penjahat. Ken pun menemui Yuka dan Suka tidak ingin ada hubungan lagi dengan Ken. Dia memohon Ken untuk pergi. Cerita selanjutnya di mana Tsubasa yang tadinya ingin membunuh orang yang sudah membunuh ayahnya. Ternyata Tsubasa melihat Ken sudah membunuh orangnya di hadapannya. Itu artinya Ken tidak ingin Tsubasa masuk penjara. Ken pun pergi ke laut untuk merenungkan apa yang sudah terjadi selama ini. Dan tiba-tiba saat Ken beranjak pergi, sahabatnya tiba-tiba menusuk Ken. Sahabatnya depresi karena istri dan anaknya meninggalkan dia karena kehadiran Ken.
Ken pun menyadari itu dan meminta maaf pada sahabatnya itu. Tak lama kemudian Ken pun terjatuh ke dalam laut dan mati. Keesokan harinya Tsubasa pun mendatangi tempat meninggalnya Ken untuk ikut berduka cita atas kematiannya. Ketika selesai ia bertemu anaknya Ken. Anaknya Ken pun ingin tahu soal ayahnya itu kepada Tsubasa, lalu Tsubasa pun mengajak berbicara dan selesai.